Selamat datang di video ini. Pada video ini, saya akan menyampaikan materi terkait dengan mata kuliah analisis laporan keuangan, khususnya untuk membahas rasio profitabilitas. Ya, nah video ini itu adalah lanjutan dari video saya yang sebelumnya, ya, membahas tentang rasio profitabilitas, khususnya di materi ini untuk kinerja operasi. Nah, supaya saudara bisa mengikuti video ini dengan baik, silahkan download dulu untuk materi yang sudah saya upload di virtual class. Oke, kita langsung saja ke materinya. Baik, untuk yang kita bahas kali ini adalah lanjutan dari video sebelumnya, yaitu adalah rasio profitabilitas, khususnya untuk yang kinerja operasi. Di video saya sebelumnya sudah membahas untuk rasio profitabilitas, yaitu adalah rasio pemanfaatan aset. Nah, saya ulangi kembali, untuk rasio profitabilitas itu ada 3. Yang pertama itu adalah rasio pemanfaatan aset, sudah saya bahas di video sebelumnya. Lalu di video ini saya akan bahas kinerja operasi, ya. Yang selanjutnya nanti akan saya buat juga untuk rasio kembalian investasi, ya. Oke, untuk rasio kinerja operasi ini biasanya memang digunakan karena memang bermanfaat untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba melalui kegiatan operasionalnya, ya. Jadi kalau yang disebut kegiatan operasi ini adalah kegiatan yang memang rutin dilakukan oleh perusahaan, ya. Jadi kegiatan sehari-harinya, ya. Kalau misalnya perusahaan tersebut adalah perusahaan manufaktur, maka kegiatan operasinya mulai dari pembelian bahan mentah sampai barang tersebut sudah diolah dan menjadi barang jadi yang siap untuk dijual. Nah, kegiatan ini memang kegiatan yang sehari-hari dilakukan, maka disebut sebagai kegiatan operasional. Lalu untuk rasio ini juga bermanfaat untuk mengukur bagaimana efisiensi dari kegiatan operasi perusahaan, ya. Karena kegiatan operasi ini rutin dilakukan, maka perusahaan ini juga harus mengetahui bagaimana tingkat efisiensi dari kegiatannya. Ya, apakah kegiatan yang dilakukan ini efisiensi atau malah mengarah ke arah yang tidak efisiensi sehingga menimbulkan pemborosan seperti itu, ya. Nah, efisiensi kegiatan operasi perusahaan dasarnya itu ditentukan oleh berapa jumlah beban yang dikeluarkan dalam kegiatan operasional dan jumlah penjualan yang dihasilkan melalui kegiatan operasi. Nah, untuk efisiensi kegiatan ini memang pembandingannya itu dari berapa jumlah kos yang dikeluarkan dengan berapa yang didapatkan. Maka untuk triggernya itu adalah jumlah bebannya dan juga berapa jumlah penjualannya, sehingga berapa yang keluar dan berapa yang didapatkan. Nah, ini harus kita lihat efisiensi ini, ya berarti seharusnya beban yang dikeluarkan itu jauh lebih kecil daripada jumlah, ya, penjualan yang didapatkan. Jadi penjualannya lebih besar dengan kos yang lebih kecil. Atau bisa juga untuk efisiensi itu diukur dari berapa jumlah labanya yang didapatkan, ya, dari kegiatan operasi dibandingkan dengan jumlah penjualan yang dihasilkan melalui kegiatan operasi tersebut, ya. Jadi berapa sih jumlah labanya setelah dilakukan kegiatan operasi tersebut, ya. Apakah labanya persentasenya besar atau malah cenderung yang kecil dibandingkan lagi nanti dengan bebannya, gitu ya. Jadi bisa dua ya untuk efisiensi itu, dengan membandingkan berapa beban dan penjualannya atau berapa jumlah labanya dibandingkan dengan jumlah penjualan. Bisa dua ini untuk mengukur efisiensi dari kegiatan operasi perusahaan.
ya. Oke, kita akan masuk ke rasionya ya. Untuk rasio kinerja operasi di sini ada beberapa, kita bahas yang utama dulu ya, yang biasa ditemui itu adalah gross profit margin ya. Gross profit margin ini adalah biasa disebut sebagai margin laba kotor ya. Nah, kalau margin laba kotor ini berarti nanti rumusnya itu adalah membandingkan antara laba kotor dengan penjualan bersih. Nah, berarti profit margin ini itu bisa untuk mengukur berapa efisiensi ya dari perhitungan harga pokok ataupun biaya produksi. Nah, berarti nanti semakin besar presentase atau rasionya ya, berarti kondisi perusahaan ini baik. Nah, baik ini yang dimaksudkan baik itu seperti apa? Berarti kalau presentasenya besar ya, berarti harga pokoknya atau biaya produksinya itu jauh lebih rendah daripada labanya, sehingga kegiatannya ini di dalam kegiatan operasional ini berarti semakin efisien ya. Labanya lebih besar daripada bebannya, berarti kegiatan operasional perusahaan tersebut itu efisien ya. Karena apa? HPP-nya itu jauh lebih rendah daripada penjualannya dan juga lebih rendah daripada labanya ya. Maka kondisi perusahaannya ini bisa dikatakan baik dan efisien dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Nah, ini untuk gross profit margin. Lalu yang selanjutnya itu adalah operating profit margin ya, atau biasa disebut margin laba operasi. Nah, margin laba operasi ini membandingkan antara laba operasi ya dengan penjualan bersih ya. Berarti operating ini berarti sudah meliputi selain HPP, berarti ada biaya operasi lain yang digunakan untuk kegiatan operasional ya. Nah, ukuran dari laba yang telah dikurangi dengan semua biaya-biaya. Jadi laba kotornya yang tadi yang sebenarnya laba kotor ya, itu masih dikurangi dengan semua biaya dan pengeluaran ya yang ada di perusahaan kecuali biaya bunga dan juga pajak ya. Jadi labanya ini memang benar-benar laba yang dikeluarkan dari kegiatan operasi. Nah, hasil perhitungan tersebut merupakan gambaran laba bersih sebelum bunga dan pajak itu didapat dari setiap rupiah penjualan atau pendapatan. Nah, semakin besar laba operasi ya, berarti perusahaan ini juga semakin efisien dalam melaksanakan kegiatan operasinya ya. Berarti bebannya itu bisa lebih rendah ya, beban operasinya lebih kecil daripada labanya dari biayanya lebih rendah daripada labanya ya. Oke, itu untuk operating profit margin ya. Selanjutnya itu adalah net profit margin. Nah, kalau net profit margin ini berarti adalah membandingkan laba bersih setelah pajak ya dengan penjualan bersih. Nah, karena ini adalah laba setelah pajak, berarti persentasenya nanti ya ini untuk mengukur rasio laba bersih setelah dikurangi bunga dan pajak yang dihasilkan pada setiap rupiah ataupun pendapatan. Nah, semakin tinggi net profit marginnya berarti perusahaan ini semakin baik atau juga bisa disebut semakin efisien dalam menghasilkan laba ya, karena ini kaitannya dengan profit. Kalau profit ya tadi sebelumnya juga profit, maka kalau profit ini tinggi berarti kegiatan operasional perusahaan tersebut ya semua ini
anggap semakin efisien. Karena apa? Nilainya itu semakin tinggi, ya. Jadi rasionya itu tinggi dibandingkan dengan biayanya. Ya, sehingga untuk net profit margin ini pun kalau nilainya tinggi, itu berarti perusahaan dalam kondisi baik dan efisien dalam melaksanakan kegiatan operasi. Nah, untuk yang keempat itu adalah cost to sales ratio. Nah, cost to sales ratio ini adalah membandingkan antara harga pokok penjualan dengan penjualan bersih. Nah, karena ini adalah membandingkan harga pokok penjualan dengan penjualan bersih, maka kalau misalnya nanti saudara mendapatkan hasil itu tinggi, ya berarti kalau semakin tinggi, maka kondisi perusahaan ini bisa dikatakan cukup buruk. Karena apa? Karena perusahaan ini tidak efisien dalam melaksanakan kegiatan operasinya. Berarti HPP-nya itu jauh lebih tinggi daripada labanya, ya. Maka ini menjadi tidak efisien dalam melaksanakan kegiatan operasi. Oke, selanjutnya itu adalah operating expense to sales ratio. Nah, ini membandingkan antara biaya operasi dengan penjualan bersih. Nah, ini sama dengan yang sebelumnya. Kalau rasionya nanti yang dihasilkan itu adalah nilainya jauh lebih tinggi, ya, maka berarti perusahaan ini tidak efisien dalam melaksanakan kegiatan operasinya. Kenapa? Karena biaya operasi yang ditimbulkan di periode tersebut atau dalam kegiatan operasi tersebut jauh lebih tinggi daripada penjualan bersihnya, ya, ataupun nanti dengan labanya itu jauh lebih tinggi biaya operasinya, ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah general expenses. Ini juga sama, ya, karena ini biaya umum, ya. Berarti kalau nanti hasilnya lebih besar, maka ini bisa dikatakan kurang efisien. Berarti untuk selling ini juga sama, selling expenses. Berarti untuk rasio 4, 5, 6, ya, mulai dari cost to sales ratio sampai dengan selling expenses to sales ratio. Kalau nanti hasilnya itu lebih tinggi, maka bisa diindikasikan juga perusahaan ini tidak efisien dalam melaksanakan kegiatan operasinya, ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam contoh, ya. Nah, untuk contoh ini sama dengan yang ada di dalam contoh di video saya sebelumnya, soalnya sama, hanya fokusnya itu adalah bagaimana saudara bisa menghitung rasio profitabilitas khususnya untuk yang kinerja operasi, ya. Oke, ini untuk soalnya sama, ada laporan posisi keuangan dari PT Yogyakarta, ya, mulai dari aset, ya, kemudian sampai dengan persekot sewa, lalu ada total aset lancarnya sekian. Di slide yang selanjutnya itu ada total aset tetap. Aset tetap terdiri dari tanah, gedung, dan mesin, ya. Kemudian totalnya adalah sekian, ya. Kemudian untuk liabilitas dan ekuitas itu ada liabilitas lancar dengan total 17 juta di tahun 2017, ya. Kemudian di tahun 2018 21 juta. Lalu selanjutnya untuk total liabilitas jangka panjang itu ada nilai 40 juta. Kemudian total ekuitas 50.500, sehingga total liabilitas dan ekuitas ini nilainya 107.500 harus sama dengan yang ada di dalam total aset, ya. Di tahun 2018 juga sama, 93.500, di sini juga 93.500. Lalu data yang selanjutnya disajikan itu adalah laporan laba rugi, ya. Di tahun 2017 dan juga 2018 ada penjualan, ya, kemudian beban pokok penjualan, lalu laba kotor, kemudian beban usaha, lalu laba usaha,
ya. Kemudian beban di luar usaha. Nah, beban di luar usaha ini bisa juga, karena ini tidak dirinci ya. Nah, biasanya beban di luar usaha itu meliputi seperti biaya bunga. Ya, maka biaya bunga itu klasifikasinya masuk ke beban di luar usaha. Lalu laba sebelum pajak, lalu beban pajak penghasilan, dan laba setelah pajak. Nah, berdasarkan data laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi, kita akan menghitung untuk rasio kinerja operasinya. Nah, kita akan saya akan bahas ya, tapi dengan bantuan Word ya. Kita akan lihat perhitungannya. Baik, untuk profitabilitas ini yang kinerja operasi, di dalam handout sebenarnya sudah ada hasil yang saya share, tetapi belum ada perhitungannya. Oke, kita akan bahas satu persatu. Untuk yang pertama itu adalah gross profit margin. Nah, gross profit margin itu rumusnya adalah laba kotor dibagi dengan penjualan bersih, ya. Nah, untuk laba kotor itu nilainya di tahun 2017 itu adalah 50 juta dibagi dengan 160 juta. Maka ketemu nilai 0,31. Nih ya, 0,31. Lalu di tahun 2018 itu untuk laba kotor itu nilainya 40 juta dibagi dengan 135. Maka ketemunya adalah 0,30. Ya. Berarti ini turun ya gross profit marginnya di tahun 2017-18. Oke, selanjutnya adalah operating profit margin. Ya, rumusnya adalah laba operasi dibagi dengan penjualan bersih. Ya, maka untuk laba operasi kita lihat di sini laba usaha itu adalah 20 juta dibagi 160. Ketemunya 0,13. Ya. Kemudian di tahun 2018 itu adalah 15 juta dibagi 135. Ketemu 0,11. Ya, ini juga turun. Oke, kemudian net profit margin itu rumusnya adalah laba bersih setelah pajak, nih ya, laba bersih setelah pajak dibagi dengan penjualan bersih. Berarti untuk tahun 2017 itu adalah 8.400.000 dibagi 160 ya, maka ketemu 0,05. Kemudian di tahun 2018 itu untuk net profit marginnya itu adalah 6 juta dibagi 135 ya, maka ketemu 0,04. Ini sambil dihitung ya, siapa tahu saya keliru dalam perhitungan ini. Kemudian selanjutnya adalah cost to sales ratio, yaitu adalah harga pokok penjualan dibagi dengan penjualan bersih. Harga pokoknya adalah 110 dibagi dengan 160. Ketemu 0,69. Ya, di tahun 2018 itu adalah 95 dibagi 135. Ketemu 0,70. Ini ada kenaikan berarti ya. Oke, kemudian di tahun selanjutnya itu adalah operating expenses to sales ratio. Ini adalah biaya operasi ya dibagi dengan penjualan bersih. Ya, berarti 30 juta dibagi 160 juta. Ketemu 0,19. Lalu di tahun 2018 itu adalah beban usahanya itu adalah 25 juta dibagi 135. Ketemu 0,19. Ini sama. Lalu nomor 6 itu adalah earning before tax profit ratio. Berarti ini adalah laba sebelum pajak dibagi penjualan bersih. Ya.
nilainya adalah 14 juta dibagi 160 juta. Ketemu 0,09. Lalu di tahun 2018 ini nilainya adalah 10 juta dibagi dengan 135. Maka ketemu 0,07. Ini mengalami penurunan. Ya. Lalu di selanjutnya itu adalah non-operating expenses to sales. Ini berarti adalah beban non-operasi dibagi dengan penjualan bersih. Nah, beban non-operasi di sini itu adalah beban di luar usaha, ya. Berarti 6 juta dibagi 160. Maka ketemu 0,04. Lalu di tahun 2018 itu adalah 5 juta dibagi 135, maka ketemu 0,04. Berarti ini sama, ya. Nah, setelah saudara hitung, ya, kemudian bisa nanti hitungan ini saudara masukkan ke tabel, tapi di handout itu sudah saya berikan, ya, tinggal saudara lihat. Nah, berdasarkan dari hasil ini bisa kita simpulkan sebenarnya, ya, mulai tadi dari gross profit itu kita lihat, ya, dari 0,31 ke 0,30, kemudian operating profitnya itu adalah 0,13 ke 0,11, net profitnya 0,05 ke 0,04, kemudian untuk earning before tax profit rasionya dari 0,09 ke 0,07. Nah, kalau saudara lihat, ya, ini berarti kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba dari kegiatan operasi, ya, dari kegiatan penjualan yang dilakukan di tahun 2018 ini berarti banyak, atau ya nggak banyak sih, cukup mengalami penurunan gitu ya dibandingkan di tahun 2017. Nah, tadi saudara sudah lihat hasilnya dari mana? Dari gross profit margin, operating profit margin, net profit margin, dan juga earning before tax profit rasionya itu menunjukkan penurunan, ya, dari tahun 2017 ke 2018. Nah, dengan demikian, ya, sebenarnya untuk kegiatan operasinya itu bisa dikatakan sebenarnya belum efisien. Ini sini masih lebih efisien, ya. Ini sebenarnya belum efisien. Ya. Kenapa belum efisien? Karena untuk kegiatan operasi ini, ya, kalau saudara lihat di cost to sales, kemudian kalau operating expenses dan juga non-operating expenses ini menunjukkan nilai yang sama. Hanya untuk cost to sale ini mengalami peningkatan. Berarti perusahaan ini, ya, dari tahun 2017 ke tahun 2018 ini ada peningkatan biaya HPP-nya. Ya, jadi HPP-nya ini mengalami peningkatan, sehingga ini bisa disimpulkan juga bahwa kegiatannya dari perusahaan ini itu masih belum efisien, ya, dibandingkan dengan tahun dari 2018 ini bisa dibilang belum efisien dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Karena apa? Ya, ini tadi untuk cost to sales-nya itu mengalami kenaikan. Ya, walaupun kenaikannya cuma 0,01, tetapi ini tetap kenaikan. Sehingga bisa dibilang bahwa perusahaan ini, ya, itu beroperasi masih belum efisien, ya, dibandingkan dengan tahun 2017, ya, ini 2018 itu masih belum efisien dibandingkan di tahun 2017. Oke, nah kesimpulannya demikian, ya. Kesimpulan itu bisa saudara ambil dengan yang umum dulu, baru saudara arahkan ke yang khusus dan mendetail. Ya, jadi tidak terpaku seperti yang saya share di handout ataupun di kata-kata ini hanya sebagai trigger saja, cuman bisa saudara kembangkan, ya, dengan elemen-elemen yang ada di dalam atau yang disajikan di dalam
tabel gitu ya, apa yang ada bisa kita kaji. Oke, untuk contoh profitabilitas yang kinerja operasi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Demikian untuk video kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa komen di bawah. Teruntuk mahasiswa saya, jika ada yang ingin ditanyakan, bisa kontak di WA. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Sekian dan sampai jumpa.